kami di podcast pada siang hari ini. Nah, oke, di sini kita bersama Bro siapa nih? Bro Atis ya. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, bagaimana menurut Kak Otis nih tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah? Tentu patut kita apresiasi terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri dalam hal ini. Yang membidangi itu kan Pak Nadiem Anwar Makarim ya, yang mendesain kemudian merancang tentang konsep kurikulum merdeka itu kemudian nanti diterapkan pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia terkhususnya, baik tingkat SD, SMP, bahkan SMA, dengan tujuannya itu untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM, ya kualitas SDM Indonesia supaya mampu bersaing secara tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Oke, berarti untuk meningkatkan SDM itu sendiri ya di sekolah. SDM. Nah, lalu apa saja nih yang menjadi tahapan dalam pembuatan modul ajar? Kalau berbicara soal tahapan dalam perancangan bahkan mendesain tentang modul ajar itu tentu ada beberapa tahap. Yang pertama kan kalau dilihat dari langkah awalnya itu pasti ada informasi umum. Nah, informasi umum itu di bawahnya itu turunannya itu ada tentang identitas penyusunnya, di situ juga ada tahun penyusun, kemudian profil pelajar Pancasila dan lain-lain sebagainya itu. Nah, lalu menurut Odi sendiri nih, apa tujuan pembuatan modul ajar? Tujuan pembuatan modul ajar itu kan kita sebagai tenaga pendidik itu tidak sewenang-wenang untuk membuat modul ajar secara suka kita atau secara inisiatif kita, tapi ya itu kan dibuat berdasarkan dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Jadi ini sudah tujuannya itu sudah dari pemerintah pusat itu sendiri. Ya, untuk perbaikan kualitas SDM itu. Lalu dari Bung Odi sendiri nih, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan modul ajar? Kendalanya? Kendala-kendala yang dihadapi tentu bagaimana mensinkronisasikan kurikulum merdeka ajar itu atau modul ajar yang nanti kita desain semaksimal mungkin untuk bisa nanti diterapkan pada siswa-siswi. Tentu harus kita pandai merancang itu supaya memberikan ketika kita menjelaskan bobot bibit materinya kepada peserta didik itu, mereka mampu memahami tentang materi-materi yang ada dalam modul tersebut. Lalu mungkin nih dari Bro Odi sendiri ya, media apa yang sering digunakan dalam modul ajar? Media yang sering digunakan itu kan ada bermacam-macam media ya. Ada bisa menggunakan PPT yang sifatnya itu hanya melihat, kemudian dan siswa itu sendiri menganalisa tentang gambar, bahkan tulisan yang ada dalam PPT. Kemudian ada juga menggunakan video dalam yang bersifat mendengar dan bahkan melihat sendiri tentang video tersebut. Bahkan ada juga yang menggunakan papan tulis sebagai media ya, manual. Yang lebih keren itu bagaimana kita mengajak peserta didik itu untuk berinovasi kreativitasnya itu dalam memanfaatkan media itu, media online. Contoh seperti bagaimana mendesain pamflet, bahkan brosur-brosur yang ada dalam yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Contoh di Canva kan bisa mendesain logo, bisa mendesain apapun yang ada dalam situ. Mungkin dari Odi sendiri nih, media yang paling gampang untuk digunakan di sekolah untuk pembelajaran itu apa? Media apa itu? Tentu tidak semerta-merta menggunakan media sesuka dari guru, bahkan tenaga pendidik itu harus disesuaikan, butuh penyesuaian. Kan semacam contohnya di tingkat SD, nah identiknya itu media apa yang
yang mudah untuk memberikan stimulus juga. kepada siswa-siswi di SD itu. Kemudian tingkat SMA pun, SMP dan SMA pun demikian. Ada tingkatan. Berarti dari tingkatan SD itu punya media apa gitu yang cocok sama mereka, terus SMP, begitu pun sama SMA. Mungkin masih ada lagi nggak tambahan dari Bro Oti sendiri? Kalau di khusus tambahannya itu kan kalau di untuk SD itu kan lebih identik dengan menggambar, ya kan, video-video yang lebih edukasi lah ya, iya. Edukasi untuk stimulus kepada peserta didik itu membuka cakrawala berpikirnya. Kemudian kalau untuk tingkatan SMA itu yang pastinya identik itu PPT atau PowerPoint itu. Tapi lebih identiknya itu gambar nanti dijelaskan oleh tenaga pendidik atau guru, dalam hal ini guru. Bahkan SMA pun demikian. Namun di tingkatan SMA dan SMP, SMA dan perguruan tinggi itu harus berdasarkan desain yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana berinovasi dan berkreasi itu kan butuh adaptasi, ya, adaptasi dengan teknologi. Nah makanya itu kan perlu ada pemahaman khusus tentang literasi digital. Oh, iya. Literasi digitalisasi itu bagaimana memahami tentang teknologi Penerapan itu, di sekolah ya, supaya penggunaan teknologi itu tidak semata-mata digunakan untuk hal-hal yang tidak ada keuntungan bagi diri sendiri, bukan keuntungan bagi orang lain. Jadi tepatnya tidak disalahgunakan sama siswa sendiri. Oke. Mungkin masih ada lagi Bu? Tidak ada tambahan atau cukup untuk podcast kita pada siang hari ini? Kalau untuk tambahannya itu yang terpenting itu kebijakan pemerintah untuk membuat kurikulum Merdeka Ajar ini yang tentunya ini sangat berkesan, ya, berkesan. Dan Merdeka Mengajar ini juga ini merupakan kolaborasi dari K13 dan KTSP yang diperbarui, istilahnya diperbarui untuk bagaimana menata ulang sistem pendidikan di Indonesia. Karena bagaimanapun kenapa harus menata ulang sistem pendidikan Indonesia, karena rata-rata di Indonesia itu IQ Indonesia itu masuk dalam 10 negara dengan IQ tertinggi. Bahkan tapi Indonesia itu dari 10 negara itu Indonesia itu jauh sekali IQ-nya itu. Jadi negara-negara lain contoh di Singapura dan lain-lain itu 103, 107 sampai sekian persen itu jumlah peningkatan IQ-nya itu sangat meningkat. Kalau Indonesia sendiri 70 berdasarkan data statistik itu 78,40 sekian persen, 40-an sekian persen. Artinya bahwa upaya pemerintah untuk bagaimana mengangkat kualitas pendidikannya sehingga naiknya itu di berapa persen untuk mampu bersaing secara kualitas dengan negara-negara lain, sehingga capaian untuk Indonesia emas di 2045 itu kualitas SDM itu sudah baik dan Indonesia boleh dikatakan sebagai negara maju, bukan negara berkembang atau negara maju. Mungkin sekian dulu untuk podcast kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Sudah. Aduh, panas parah di sini. Ya, baterai mati, Kak Oti.